Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Pak. Itu kelihatannya sedang di sekolah ya ini, ya berarti kelas. Iya Pak, sedang di kelas. Gimana kabar Ibu hari ini? Kabar saya alhamdulillah Pak sejauh ini sehat-sehat saja. Apa yang ingin kita diskusikan kira-kira Ibu dalam pertemuan ini? Dalam pertemuan ini Pak, saya ingin menyampaikan apa yang sejak dari tadi ingin saya sampaikan ke Bapak mengenai tingkah laku anak kelas. Seperti itu Pak. Kira-kira tingkah laku apa yang membuat Ibu merasa resah? Di kelas akhir-akhir ini banyak anak yang pembelajarannya yang tadinya dia aktif, baik, bersifat soleh, hari ini memunculkan sifat yang membuat saya bisa dikatakan geram, bisa dikatakan kesal. Hari ini begitu banyak yang membuat tingkah lapak. Salah satunya itu siswa yang saya rasa tadinya baik budi, yang saya jadikan dia sebagai panutan kawan-kawannya, hari ini terlihat membuat tingkah yang dimana dia itu mengganggu teman, tugasnya juga cepat selesai memang Pak tugasnya, hanya saja kecepatan tugasnya itu menjadi tidak karuan, banyak salahnya, cepatnya saja yang ada. Kalau hasilnya kurang, mungkin kepercayaan dirinya tinggi kali ya Pak, seperti itu. Itu ya Bu ya. Iya. Oke baik Bu, terima kasih telah berbagi cerita. Mungkin Pak, saya ingin mengajak itu, mari kita telah lebih dalam dulu ini ya. Kira-kira sejauh ini upaya apa yang sudah pernah Ibu lakukan untuk memberikan pembelajaran yang membuat peserta didik Ibu aktif dalam kelas? gini Pak, sebenarnya upaya-upaya sederhana sih yang saya sudah buat di kelas, seperti apabila ada anak yang berprestasi ya dikasih reward, ada anak yang membuat salah ya dikasih seperti imbasnya lah ke dia, biar dia ada efek jerahnya, seperti kalau dalam pelajaran ada remedial ya Pak. Tapi Pak, akhir-akhir ini saya lihat anak-anak malah semakin banyak tingkahnya. Mungkin saya rasa ini ada kaitannya ke penggunaan gadget di rumah ya Pak. Oh iya, berarti ada faktor Seperti yang itu, membuat Pak. anak-anak sehingga dia tidak mengenal Uh-uh. pembelajaran Ibu ya. Kira-kira selain Iya, itu Bu, faktor jadinya kendala? jadinya upaya-upaya sederhana yang saya lakukan di kelas tidak berbanding lurus dengan apa yang mereka lakukan di rumah. Saya kalau di kelas itu biasanya mengaktifkan kreativitasan mereka, seperti menggunakan bahan-bahan yang sederhana, menciptakan proyek-proyek yang sederhana. Jadi dari situ mereka aktif. Ketika melaksanakan proses itu, mereka itu disiplin, Pak. Baru akhir-akhir ini saya perhatikan banyak perubahan, seperti ada yang malas, ada yang sembarangan siap, seperti itu Pak. Kalau upaya masih sederhana sih Pak yang saya buat. Iya. Jadi di sini cobalah Ibu gali dulu yang di belakang ini pembelajaran yang terakhir ini. Menurut Ibu Ya, Pak. penyebabnya mereka kurang berpartisipasi itu apa yang menurut Ibu yang membuat mereka bisa berbuat seperti itu? Mungkin kan selama ini kan menurut Ibu Ya, pembelajarannya Pak. sah-sah saja, orang itu Heeh. belajar dengan bagus, aktif, tapi tiba-tiba kok akhir-akhir ini semakin belakangan ke belakang ini semakin menunjukkan tingkah-tingkah aneh seperti yang Ibu sampaikan tadi ya kan. Kira-kira Iya, dari Pak. cara Ibu mengajar apa yang mungkin yang berubah atau mungkin ada mungkin yang selama ini Ibu mengajar seperti itu saja mungkin? Saya perhatikan memang Pak, gaya belajar yang saya berikan pada anak-anak terbilang
searah ya Pak, mungkin masih kurang variasi. Setelah saya pikir-pikir dalam pertanyaan Bapak, memang iya, upaya yang sederhana dengan metode belajar saya yang searah, tidak bervariasi, mungkin membuat anak-anak menjadi ada rasa bosan, ada rasa eh, pengulangan seperti itu, Pak. Berarti kita sudah dapat informasi dari Ibu bahasanya memang akhir-akhir ini pembelajaran Ibu di kelas itu, Ibu hanya memberikan strategi mengajar yang monoton, yaitu tadi dengan ceramah ya Bu, kurang bervariasi dalam memberikan media maupun gaya belajar kepada peserta didik. Iya, Pak. Itu Ibu kira-kira seperti apa rencana yang bisa Ibu lakukan di kelas nantinya supaya nantinya peserta didik Ibu lebih aktif dalam pembelajaran ini? Kalau untuk rencana sih Pak, sejauh ini itu yang masih saya pikirkan. Makanya saya pengen kali diskusi dengan Bapak kan seperti itu. Tapi setelah saya tadi Bapak tanyakan, oh bagaimana saya di kelas, dari jawaban itu saya merasa ada sebuah rencana jadinya Pak. Saya ingin merubahlah gaya belajar saya yang tadinya searah, mungkin bisa menjadi lebih variatif, lebih kreatif, untuk memancing tingkat kekreativitasan mereka lagi, untuk memancing mereka lebih soleh lagi di kelas. Mungkin seperti itu Pak rencana awal saya. Jadi tadi ada upaya untuk melakukan perubahan media atau penambahan media yang lebih beragam ya Bu, dan begitu juga dengan media belajar yang lebih variatif. Iya Pak. Jadi saya rasa apa yang Ibu sudah sampaikan tadi harapannya sudah bisa diaplikasikan dalam pembelajaran. Terus kira-kira yang ke depan ini yang lebih gampang diaplikasikan di kelas seperti apa kira-kira aksi nyata yang mau Ibu lakukan? Kalau dari rencana yang sudah saya utarakan tadi, mungkin Pak rencana awal saya itu adalah oh, penambahan media ajar mungkin Pak ya. Iya, Saya lebih mempersiapkan diri sebelum masuk pembelajaran seperti itu. iya, Di mana pembelajaran yang saya siapkan nantinya lebih menarik minat mereka. Seperti itu, Pak. hmm. Mungkin itu langkah awal, Pak ya. Oke, baik Ibu. Berarti yang perlu Ibu upayakan untuk di aksi nyata yang akan di waktu dekat ini berarti untuk penyediaan media yang lebih beragam ya Ibu. Oke, Iya, mungkin Pak. uh, mari saya tetap memberikan yang doa terbaik kepada Ibu agar tetap bisa memberikan yang terbaik dalam pembelajaran di kelas Ibu. Di sini Iya, Pak. pun walaupun nantinya misalnya Ibu mengalami hambatan atau perlu diskusi lebih lanjut, saya bisa bersedia untuk membagi waktu dengan Ibu. Kita berbicara lagi, kita diskusikan lagi. Harapannya semoga peserta didik Ibu di dalam kelas nantinya lebih aktif lagi dalam belajarnya dan juga bisa lebih terarah lagi ke pelajaran yang aku sampaikan. Oke Ibu, Oke, terima Pak. kasih. Mungkin kita akan melihat beberapa hari ke depan bagaimana perkembangan dari media yang Ibu tampilkan di kelas nantinya. Oke, Pak. Siap, Pak. Cukup. Oke. Jadi itu untuk pengcoachingan pertama ya, Pak. Iya, sekarang dimulai dari coach-nya. Kita kasih jeda lagi atau gimana nih, Pak? Ibu lah. Langsung aja. Tapi Ibu udah Dari yang kita diskusikan tadi pagi Pak, ada sedikit nanti saya ralat beberapa pertanyaan, nggak apa-apa ya Pak, ngalir aja ya Pak. iya ngalir aja lah. Yang penting kan Oke, Ibu udah paham kan yang semalam kita bicarakan fokusnya apa kan tentang pengembangan diri kan? pengembangan diri pada guru ya Pak ya. Ya. Oke, Ya, jadi pengembangan dalam hal pengajaran ya kan? gimana Pak? Oke. Bisa kita mulai. Iya. Tadi saya baca chatting dari Ibu, kita selesainya di 14.00 ya. Iya, masih ada sekitar 30 menit lagi ya. 30 menit berarti 15 menit untuk pengcoachingan ya Pak. Iya. Oke, di sini saya mulai ya Pak ya. Oke, Bu. Assalamualaikum Pak Hotma, apa kabar? Waalaikumsalam Ibu, baik Ibu.
Terima kasih Pak sudah bersedia kita berbincang-bincang hari ini, ngobrol-ngobrol, sharing-sharing. Waktu kita hanya sebentar aja Pak. Iya, Bu. Apa nih Pak yang mau kita obrolin untuk di pertemuan Ini ya, kali Bu. ini? Saya akhir-akhir ini memang saya memang akhir-akhir ini merasa agak gelisah ini, Bu, dalam mementingkan pengajaran saya di kelas, di mana saya melihat diri saya Ya. itu kurang dalam hal penjelasan materi kepada peserta didik. Jadi saya bingung bagaimana cara untuk mengembangkan diri saya supaya lebih baik lagi dalam pengajaran ini. Oh, oke. Kita mau ngobrolin pengembangan diri berarti Pak ya. Iya, Bu. Pengembangan diri yang dimiliki seorang guru. Kira-kira Bapak menginginkan apa dari percakapan kita nanti ininya? Ya harapannya sih, Bu, dari pembicaraan kita saya ingin mendapatkan ide yang terbaik lah bagaimana nanti supaya saya bisa memperbaiki cara mengajar saya, tentunya supaya nanti pembelajaran itu biar lebih aktif dan anak-anak lebih mudah menerima apa yang saya sampaikan. Oke, kita tadi fokusnya itu adalah pengembangan diri guru ya Pak ya. Iya. Jadi kita obrolin seputar pengembangan guru nih. Jadi kalau menurut Bapak, guru yang memiliki pengembangan diri itu seperti apa? Kalau menurut saya guru yang memiliki pengembangan diri itu ya mungkin ya guru yang terus tetap mau belajar, tidak Ya. tertutup kemungkinan untuk terus mengembangkan diri mungkin bisa melalui beberapa pelatihan. Mm-mm. Tapi yang saya bingung di sini, Bu, saya merasa ragu tentang pelatihan seperti apa yang sesuai dengan masalah saya ini, Bu. Hmm, Baru-baru ini Bapak ada tidak mengikuti beberapa pelatihan? Baru-baru ini ada sih, Bu, pelatihan yang saya ikutkan, tapi belum Ya. ada pelatihan yang fokus untuk bagaimana cara melatih uh, seorang guru yang memang yang bisa memiliki komunikasi yang baik sehingga anak-anak lebih paham dengan apa yang kita jelaskan. Oke, berarti dari pembicaraan kita Bapak menginginkan pengembangan potensi itu bukan kita saja tapi kawan-kawan kita yang lain juga seperti itu ya Pak? Nah, untuk ini sih saya lebih fokus untuk diri sendiri aja sih dulu, Bu. Oke, mungkin dengan mengembangnya potensi diri kita bisa menularkan kepada teman-teman seperti itu ya Pak? Gitu pun boleh ya, Bu. Nah, kalau Bapak merasa diri Bapak masih kurang pengembangan potensi dirinya jika ada nilai 1 sampai 10, kalau sekarang Bapak berada di posisi yang mana? Mungkin kalau untuk posisi tentang memberikan pembelajaran yang komunikatif untuk peserta didik, posisinya Ya. masih ada di level 5 atau 6 lah, Bu. Hmm, Bapak sendiri inginnya berada di posisi mana nih Pak? Kalau masih berada di posisi 5. Ya, kalau keinginannya ya bisa ke 9, bahkan boleh ke 10, Ibu. Nah, untuk mencapai ke angka 9 dan sempurnanya 10 itu kita pasti memiliki sesuatu hal yang ingin kita rencanakan ke depan ya Pak ya. Iya. Nah, apa yang bisa Bapak lakukan untuk mencapai angka 9 atau bahkan 10 tadi untuk pengembangan potensi diri Bapak? Saya kira mungkin ya terus belajar lah ya, terus belajar, terus lebih berupaya untuk mempersiapkan materi, media, atau mempersiapkan rancangan pembelajaran sebelum memulai pembelajaran. Tentunya untuk saya bisa merancang pembelajaran itu, saya mungkin lebih harus sering memberikan latihan-latihan, atau kalau misalnya latihan tidak cukup, saya akan mencari pelatihan yang sesuai untuk permasalahan saya, mungkin mengikuti seminar atau webinar, atau bisa jadi mencari rekan guru yang memang ahli di bidang untuk pembelajaran ini, dan mungkin mencari guru-guru yang sudah pernah, yang sering melakukan aksi nyata terkait memberikan pembelajaran yang mudah dipahami oleh peserta didik. Wah, itu rencana-rencana yang hebat ya Pak. Nah, kalau menurut Bapak dari banyaknya rencana yang sudah Bapak rancang,
langkah mana yang lebih utama atau yang lebih kita fokuskan dulu untuk langkah awal perubahan pengembangan diri tadi atau potensi diri kita tadi. Mungkin langkah awal yang paling pas mungkin yang sesuai menurut saya, karena kekurangan saya kan itu dalam hal penyampaian informasi yang kurang jelas, mungkin saya akan mencari pelatihan yang terkait dengan public speaking, mungkin Bu bisa? Oh ya, Yang mana nanti dengan mungkin melalui latihan-latihan public speaking ini, saya bisa lebih mengorganisir kelas saya Bu. wah bagus sekali ya Pak. Dan kapan itu Pak kira-kira bisa dilakukan atau eh, sudah ada rencana kapan itu dimulai? Rencana sudah ada sih Bu, tapi mungkin jadwal pelatihan yang saya lihat itu Hmm, tidak tidak setiap waktu ada, tapi mungkin saya bisa belajar melalui YouTube. YouTube bisa Bu, karena di YouTube kan oke, bisa kita berulang-ulang. ya sangat bagus ya Pak. Nah, kita sudah sampai nih Pak di penghujung pembicaraan. Kira-kira dari pembicaraan kita hari ini, apa yang sudah dapat Bapak ambil atau apa yang dapat Bapak simpulkan dari pembicaraan kita hari ini? Mungkin ya dalam melakukan pembelajaran ya saya harus lebih perhatian lagi kepada persiapan saya dulu, harus ada rencana mungkin yang lebih matang, baik Mm-mm. persiapan materi, media, dan yang paling penting mungkin persiapan dari diri saya sendiri. Itu di Iya mana Pak. saya harus melatih diri saya untuk lebih bisa lagi dalam memberikan penjelasan yang lebih komunikatif kepada peserta didik. Mungkin itu yang bisa saya Ya. lakukan ya. Oke, kalau begitu kita ketemu seminggu lagi ya Pak ya. Kita lihat perubahan apa yang sudah ada atas perbincangan kita hari ini. Oke Bu, Terima terima kasih kasih. Pak Hotma Iya Bu, atas waktunya. Semoga perubahan yang Bapak inginkan bisa tercapai dalam minggu ini. Minggu depan kita jumpa lagi ya Pak. oke Bu. Assalamualaikum Pak Hotma. Waalaikumsalam Ibu.